Wow. Kita lanjutkan. Saya yakin ini sudah banyak sekali chatting yang masuk ke sini, tapi saya akan rangkum nanti, atau jika tidak direspon semua nanti akan ditanggapi oleh dua narasumber kita malam hari ini dan juga admin yang akan memberikan penjelasan jawaban yang sudah disampaikan malam hari ini. Untuk semuanya yang sudah bergabung, silakan teman-teman bisa bertanya langsung dengan dua narasumber. Kita menggunakan fitur raise hand yang sudah tersedia. Siapa saja yang boleh bertanya, kami berikan waktu. Sesi pertama kita buka untuk 5 penanya terlebih dahulu. Silakan. Pak Jaka, kita bisa ini ya, mungkin tadi kita melihat beberapa materi ya. Nah, gimana kalau kita main game dulu? Oh, silakan. Ya, Mas Aji. Oh iya, ada kuis juga ya. Ya, ada kuis. Hadiahnya nanti merchandise dari City Grower. Mas Yudi bisa ke slide 27. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian yang dari tadi kan kita serius terus. Nah, kita juga jangan sampai lupa, sekalian mau refresh sedikit. Di sini ada quizzes. Jadi bisa ketik join my quiz.com, nanti masukin kode berikut, kode yang ada di dalamnya, nanti kita bisa bermain sedikit. Nggak banyak kok, tenang, saya jamin ini tidak lebih dari 3 menit. Sudah ada yang join? Kita start ya. Silakan. Oke, dan tadi kita lihat nomor 1 ada Mbak Farah, yang kedua ada Mas Bakti, ada Mbak Winda yang ketiga. Oke, jadi nanti ini akan kita bagikan. Kalau mau ngeliat hasilnya juga bisa lihat di sosial media atau digital asset kami di City Grower, ada di Facebook, ada di YouTube, nggak YouTube ya, ada di Instagram kami, nanti bisa dilihat di sana. Oke, saya kembalikan ke Mas Jaka. Ya, silakan. Oke, Mas Haji, terima kasih. Selamat ya buat pemenang. Jangan lupa nanti bagi-bagi buat yang lain. Oke, baik. Sekarang kita buka pertanyaan untuk teman-teman yang sudah bergabung. Pak Charlie ya. Ini kan kita adanya di perkotaan ya. Terus kalau kita mau bikin kompos misalkan dari sampah atau dari kotoran hewan, ini tentu bakalan bermasalah banyak ya. Apalagi kalau kita kebunnya memang di tengah-tengah lingkungan yang padat, susah banget, nanti akan jadi masalah untuk itu. Walaupun kalau kita bikin komposnya itu hanya di halaman rumah sendiri, tapi kan aroma bisa tercium dan segala macam. Ini jadi masalah untuk di perkotaan. Kalau misalnya kita pakai yang kecil-kecilan dari makanan sisa dan lain-lain, saya pikir sih nggak terlalu mencukupi ya untuk itu. Jadi memang ada lagi alternatif lain. Kalau saya sih biasa dulu pasti yang tahu saya pakai apa untuk itunya. Gimana cara mensikapi ketika teman-teman yang di tengah-tengah perkotaan ingin membuat sendiri untuk aromanya dan lain-lainnya, ini kan bermasalah. Ya, mungkin seperti itu ya. Kalau dari kandang udah pasti bagus. Hanya kalau dari sampah rumah tangga ini kan masih bentuknya mahal dan lain-lain. Itu aja sih. Mohon loh, ini kita mau Mas Sofian sama Bu Dian. Ya. Pak Charlie di mana Pak tinggalnya Pak? Saya tinggal di Bandung, tapi di Depok. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Charlie, nanti dijawab Mbak Dian dan Mas Sofian. Kita tampung 5 dulu ya. Untuk Pak Budi mungkin bisa dibuka dulu ini kameranya, videonya, biar kita bisa lihat langsung ya Pak Budi ya. Oke. Pak Budi Alwi. Selamat malam Mas Budi. Selamat malam. Selamat malam Mas. Ya, malam Mas. Oke. Di mana Pak Budi? Dari Semarang. Oh, Semarang. Oke. Semarang ya. Silakan Pak Budi. Oke. Sangat menarik sekali untuk tanaman yang organik ini kan. Kalau untuk di lahan yang sempit, sering sekali kita melihat kita mengadakan atau menanamnya di media cair ya.
apakah ini bisa juga kita sebut sebagai tanaman yang organik? Nah, artinya di situ kan ada komposisi yang sudah seharusnya ada begitu ya. Ini cairnya ini maksudnya gimana, Pak? Yang tidak ini tanaman-tanaman yang sekarang ini kan sayuran yang organik begitu ya, Mas. Oh, oke. Itu kan lahannya dia medianya tidak dengan tanah, tapi dengan cairan, ya gitu kan. Nah, sementara yang pernah saya ketahui dan saya juga pernah buat di rumah ini dengan menggunakan pupuk yang bahan-bahannya adalah dari sampah sayuran begitu. Sampah sayuran, buah-buahan gitu kan. Nah, apakah ini juga kita kategorikan sebagai tumbuhan non organik begitu? Terima kasih, gitu aja dulu. Baik Pak Budi di Semarang, kita lanjutkan dengan Pak Ervandi Mamidi ya, betul ya. Pak Ervandi, selamat malam Pak. Di mana Pak? Ya, selamat malam, Mas Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian. Jadi gini, Mas Jaka. Saya berusaha menanam tanaman di rumah, tapi karena tidak punya lahan, jadi saya beli tanah medium organik yang ada di pasaran dan saya tempatkan itu pada pot plastik ya. Nah, pertanyaan saya, apakah tanaman yang tumbuh layak bisa dikonsumsi? Saya coba untuk menanam jahe, jeruk, jinten, pete, gitu, kurma, paprika. Apakah yang dihasilkan itu layak untuk dikonsumsi ya? Mungkin itu aja, Mas Jaka. Pak Fandi di mana Pak? Saya di Ciputat Timur, Mas Jaka. Tangsel Pak ya. Boleh satu lagi, Mas Jaka. Oke, silakan Pak. Kenapa menanam cabai itu selalu gagal ya? Sama dong sama saya Pak. Banget Pak, betul Pak. Saya kemarin anak saya tuh diminta pihak sekolah untuk menanam mulai dari bibit selama kurang lebih 1 bulan, kemudian dibawa ke sekolah. Kita coba beberapa bibit disebarin di dalam pot, ternyata mati juga. Terus saya juga bingung, apa masalahnya? Ya mungkin ya mudah-mudahan bisa terjawab di sini ya. Baik, itu saja Pak Evandi ya. Terima kasih Mas Jaka, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Evandi di Tangerang Selatan di Ciputat. Lanjut ada Bu Winda Siregar. Selamat malam Bu. Selamat malam semuanya. Di mana Bu Winda? Saya tinggal di Cimahi. Oh Cimahi, adem Bu ya? Adem, dingin. Oke, saya mau tanya yang tadi, bagaimana kalau menanam tapi tidak dicangkul? Katanya tadi nggak boleh mencangkulkan atau membajak. Terus kompos atau kotoran hewan taruh aja gitu di atas tanahnya, nggak perlu dipendam. Terus yang satu lagi terakhir saya mau tanya, mau bikin kompos itu gimana sih? Kalau saya biasanya yang sudah saya lakukan adalah menggali tanah 1,5 meter, lalu sampah dapur bukan sisa makanan seperti daun, kulit, buah itu dimasukin ke lubang itu. Bener atau enggak? Itu sih. Terima kasih. Bu Indah di Cimahi. Selanjutnya ada bener Ibu Ranggini enggak? Krisna. Selamat malam Bu. Iya, kameranya dibuka Bu ya. Silakan Bu Ranggini. Assalamualaikum, maaf kameranya nggak dibuka ya Pak, maaf. Oke, baik. Saya dari ini. Ibu tinggal di mau mana, tanya. Bu? Ya, di Medan. Ini
Koneksinya bagus ini, putus apa kendala saya atau memang dari sana? Tapi jelas Bu, silakan Bu, dilanjutkan. Baik, di sini terdengar feedback suara saya gitu. Oke Pak, jadi saya mau nanya tentang menanam. Saya kan ini pensiunan ya, sebelumnya kita jurnalis di media penyiaran. Sekarang udah pensiun, mengisi waktu coba tanam-tanam gitu. Saya coba pernah nanam kacang tanah, juga cabai gitu. Cuma pertanyaan saya di sini adalah apa benar kalau kita sudah menanam misalnya kacang tanah 1 kali panen, kita ulang lagi sekali, kemudian harus diselar gitu dengan tanaman jenis yang lain dulu, nggak boleh terus-menerus beberapa kali tanaman. Itu juga cabai, saya dapat info seperti itu. Kalau misalnya kita udah tanam cabai, panen kali, itu jangan langsung disambung cabai lagi kalau udah habis pohonnya, udah habis buahnya, harus dikasih jenis tanaman lain lagi dulu, baru nanti mulai cabai lagi. Apa benar begitu apa enggak? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sudah memulai dong Bu diganti gitu jenis tanamannya? Iya, setelah panen sekali atau 2 kali, itu nggak boleh terus lanjut lagi tanaman yang sejenis di tanah yang sama gitu. Katanya harus diganti. Apa benar seperti itu? Gitu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Ranggini di Medan. Sudah 5 penanya yang bergabung malam hari ini. Saya ke Mbak Dian dulu ya. Mbak Dian mungkin bisa dijelaskan secara teori dan prakteknya gitu. Jadi apakah memang betul apa yang disampaikan Bu Ranggini tadi bahwa kalau sudah menanam 2 kali tanamannya harus diganti gitu? Baik, terima kasih. Langsung saya tanggapi yang untuk yang pertanyaan terakhir dulu berarti ya, Bu Ranggini. Selamat malam. Jawabannya lebih baik memang iya, Bu. Lebih baik memang gitu iya. Iya. Jadi kalau tadi Ibu sempat menyimak, salah satu prinsip juga untuk menjaga kesehatan tanah adalah dengan memperbanyak keanekaragaman biotanya di situ. Memperbanyak keanekaragaman makhluk hidup yang ada di dalam tanahnya. Jadi ketika tadi Ibu menanam kacang tanah ya, terus mungkin menanam cabai juga seperti itu di lahan yang sama secara terus-menerus, sebenarnya tidak ada salahnya. Cuman ketika Ibu lakukan rotasi penanaman ya, namanya rotasi penanaman, jadi Ibu ganti dengan tanaman yang lain. Dan sebenarnya ada sih mungkin kalau dicari di Google, saya kira ada banyak ya informasi mengenai setelah ini sebaiknya apa ya, seperti itu. Gitu ya, Bu. Jadi kelebihan dari mengubah jenis tanaman yang sekarang sudah biasa ditanam dengan tanaman lain adalah dia membantu membentuk struktur baru di tanah, di mana nanti tanaman setelahnya itu akan mendapatkan manfaat dari, jadi ketika Ibu tadi nanam kacang tanah ya misalkan, nanti di situ berarti kalau kacang tanah itu dia punya sifat untuk bisa membantu meningkatkan kadar nitrogen di dalam tanahnya itu. Jadi nanti setelah itu Ibu bisa ganti dengan tanaman yang dia membutuhkan nitrogen yang banyak seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi nanti setelah diganti tanaman yang lain lagi, tanaman tadi juga punya sifat yang lain lagi yang nanti bisa menguntungkan tanaman yang lain berikutnya seperti itu. Jadi kalau Ibu cari tahu di Google, saya kira sekarang banyak informasi tentang rotasi tanaman ya, itu bisa Bu. Jadi terima kasih. Tanah Ibu juga akan bisa lebih lestari lagi dan lebih sehat lagi. Terima kasih Mbak Dian. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan membantu. Iya pasti. Terima kasih Mas Cakra. Ya Bu, terima kasih kembali. Selanjutnya Mbak Dian, yang lainnya dirangkum untuk langsung saya juga. Dari mana dulu nih? Tadi ada Bu Winda ya? Ya Bu Winda. Karena tidak pakai cangkul katanya. Tentang cangkul, oh ya, boleh. Saya jawab yang itu dulu ya Bu Winda tentang nggak dicangkul. Jadi sebenarnya saya tidak sepenuhnya bilang tidak boleh dicangkul ya. Tapi memang lebih baik tidak atau dihindari untuk mencangkul apabila tidak diperlukan. Jadi kalau tanah itu sudah sehat, maka sebaiknya memang tidak diinjak, tidak dicangkul, apalagi dibajak ya. Karena di situ tadi ibaratnya saya katakan di situ sudah ada kerajaan biota ya, kerajaan mikrobia. Ketika kita cangkul, maka teksturnya akan rusak
kemudian kerajaannya akan runtuh, boleh dibilang seperti itu ya. Jadi kemudian kelembaban yang sudah terjaga di situ kemudian akan terlepas lagi ke udara, karbonnya juga terlepas lagi ke udara. Itu alasannya. Tapi beda cerita kalau memang kita itu mengolah tanah yang tanahnya sudah tanahnya belum sehat, akan kita sehatkan. Sebagai contoh, tanahnya itu sudah keras gitu ya. Sudah keras, retak-retak ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat gambar seperti apa ya, tanah yang benar-benar kekeringan seperti itu sehingga retak-retak, yang memang harus dicangkul ya untuk menambah pori dari tanah tadi supaya lebih remah seperti itu ya. Jadi tidak padat seperti itu. Makanya seperti itu memang harus dicangkul. Jadi kondisi tidak dicangkul atau dihindari untuk mencangkul itu apabila memang tanahnya sudah sehat. Itu untuk pertanyaan mengenai cangkul. Kemudian mengenai kompos tadi, saya kira apa yang sudah Bu Winda lakukan itu sama dengan Bapak Ibu saya dulu ya, atau nenek kita dulu ya. Ketika kita punya sampah, biasanya kalau orang Jawa itu nyebutnya jogangan. Jadi kita buat lubang di tanah yang lebar, di mana kita akan buang seluruh sampah organik kita ke situ. Tidak pilih-pilih ya. Jadi sebenarnya itu merupakan salah satu kearifan lokal yang sebenarnya sudah diwariskan oleh nenek kita seperti itu. Dan itu benar sekali memang. Memang seperti itu cara membuat atau membuang sampah organik yang benar ya. Hanya saja sekarang sudah banyak juga teknologi juga yang bisa membantu mempercepat dekomposisi atau penghancuran sampah kita tadi supaya bisa menjadi lebih cepat terdekomposisi ya, atau diserap oleh tanah ya, lebih cepat hancur seperti itu ya. Misalnya dengan menambahkan bahan-bahan yang tadi sempat disebutkan oleh Mas Sofyan juga ya, diantaranya. Termasuk juga dengan menaburkan tanah subur juga di atas sampah kita, misalkan semacam itu, seperti itu ya. Kenapa sekarang kita barangkali memerlukan tambahan hal-hal seperti itu untuk mempercepat? Ini diantaranya adalah untuk menjawab pertanyaannya Pak Charlie ya, karena kita membuat kompos di urban itu kadang tadi ya menimbulkan bau, kemudian kita nggak tahu situasinya, mungkin tanahnya juga sudah terpolusi, sehingga ketika kita mencoba mengkompos juga, komposnya tidak lekas jadi, karena tanahnya sendiri sudah banyak polusinya, entah dari ya buangan-buangan, mungkin di situ ada resapan deterjen juga ke tanah, resapan sampah-sampah limbah rumah tangga juga ke tanah seperti itu ya, sehingga kemudian ada polusi. Ya itu tadi, semoga bisa walaupun singkat bisa menjawab ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Oke, selanjutnya tadi ada Pak Budi di Semarang yang menanyakan kalau misalnya menggunakan media cair tadi, apakah ini termasuk dalam kategori organik atau tidak? Ya, saya bisa saja jawab ini, tapi Mas Sofyan juga saya kira punya opini ya mengenai ini. Oh, oke. Mas Sofyan lebih paham tentang organik. Jadi kalau tidak keliru, kalau belum berubah ya, coba nanti tolong dikoreksi ya Mas Sofyan. Jadi definisi organik itu sendiri, kalau sesuai ketentuan peraturan pemerintah apa ya, undang-undang peraturan pemerintah ya, itu definisi organik itu adalah sesuatu yang ditanam di tanah. Jadi syaratnya itu harus ada tanah. Tanah ya? Iya, harus ada tanahnya. Jadi tadi kalau pertanyaannya menarik ya. Halo Mbak Dian. Halo. Kayaknya ada sedikit trouble ya di koneksi ya. Coba kita tunggu sebentar. Baik, kita ke Mas Sofyan dulu ya untuk menjawab pertanyaan. Silakan Mas Sofyan. Ya. Mas Sofyan. Jelas itu bukan anorganik, itu jelas bukan organik ya, karena dia menggunakan bahan sintetis seperti itu. Ya itu kalau dilihat dari sisi bahan pupuknya menggunakan sintetis atau bukan. Tapi kalau mau menggunakan kriteria yang organik tadi menggunakan tanah dan bukan, berarti ya memang semua yang tidak menggunakan tanah dianggapnya masih belum organik seperti itu. Mohon dikoreksi ya Mas Sofyan kalau keliru.
Oke. Terima kasih. Baik, kita ke Mas Sofyan. Silakan Mas. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Pak Charlie, ini Pak, bagaimana kabarnya? Jadi memang benar bahwa proses pengomposan ini memakan lebih banyak tempat dibandingkan sistem pertanian yang lain, sehingga di dalam konsep pertanian perkotaan atau urban farming ini memang skala produksi komposnya terbatas. Jadi kalau kita mau membuat kompos untuk skala produksi yang banyak, ini tentu akan banyak menimbulkan masalah. Tapi kalau kita membuat proses komposnya di komposisi pembuatan kompos ini hanya untuk urban garden atau untuk pertanian kita, misalkan kita membuat menggunakan decomposer dari mungkin drum bekas atau yang lain, ini tidak begitu banyak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah polusi bau tadi. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua berkaitan dengan apakah menggunakan air ini bisa masuk sebagai produk organik, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Dian bahwa kalau kita menurut sesuai dengan SNI 6729 tentang sistem pertanian organik, ini menyebutkan bahwa produk organik adalah produk yang dihasilkan atau ditanam di tanah dengan tidak menggunakan pupuk kimia maupun pestisida kimia sintetis. Jadi memang benar secara peraturan ini harus menggunakan tanah. Namun dengan berkembangnya teknologi ini tidak menutup kemungkinan bahwa kita menanam di air bisa kita katakan bahwa produknya organik dengan kita memanfaatkan pupuk organik cair sebagai nutrisinya yang sekarang berkembang dikenal sebagai hidroganik. Jadi digabungkan antara hidroponik dan juga organik. Kemudian yang ketiga tadi pertanyaan menanam macam-macam, ini saya salut sekali sudah berusaha untuk menanam apa yang kita makan. Jadi apakah layak? Sangat layak karena kita tahu apa yang kita berikan ke tanaman kita, dan pasti yang kita berikan juga yang terbaik untuk tanaman kita, dan juga kita tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, sehingga kita tahu bahwa kualitas tanaman yang kita tanam ini memang benar-benar layak konsumsi. Kemudian berkaitan dengan kegagalan, ini memang untuk sayuran khususnya ini ada tingkat kesulitannya. Jadi kalau kita main game ada yang beginner, ada yang memang sudah pro player, itu ada macam-macam. Jadi kita mungkin kalau ingin mencoba, kita bisa coba menanam sayuran daun yang waktu panennya ini sedikit atau waktu panennya ini tidak terlalu lama. Misalkan kita nanam bayam, nanam kangkung, kemudian nanam caisim, ini biasanya tingkat keberhasilannya tinggi. Sehingga kalau kita menanam sekali berhasil, ini pasti kita akan terpacu untuk naik level, coba nanam yang lain. Kalau tadi berkaitan cabai, ini memang levelnya level tinggi, termasuk di tingkatan petani pun, petani cabai ini juga tidak sembarangan petani bisa menanam dengan baik. Karena tadi juga saya membaca di chat, itu juga bahwa terhadap serangan hama dan penyakit, sehingga kita harus lebih intensif dalam perawatannya. Kemudian untuk selanjutnya yang keempat berkaitan cangkul mencangkul. Jadi tadi disampaikan bahwa dilakukan seminimal mungkin. Seperti di tempat kami, ini kita mengenal 3 bulan. Yang pertama adalah minimal tillage. Jadi kita mengolah tanah secara minimal. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan yang pertama itu maksimal tillage atau maksimum tillage dulu, atau pengolahan tanah total. Jadi pengolahan tanah total ini semua lahan ini kita cangkul, baik menggunakan cangkul secara manual ataupun menggunakan kultivator. Ini berfungsi untuk tadi membuka pori-pori tanah supaya
terjadi aerasi yang baik. Tapi memang konsekuensinya akan mengganggu proses biologis tanah. Nah, sehingga bagaimana solusinya di tempat kami untuk maksimum tillage untuk pengolahan tanah total ini hanya kami lakukan setahun sekali. Kemudian bagaimana caranya supaya tanahnya tetap subur? Kita lakukan yang namanya minimum tillage. Jadi proses minimum tillage ini kita hanya menggemburkan yang ada di bedengan. Jadi tidak semua lahan, hanya bedengannya saja. Kita buka mulsanya, kita cangkul dikit atau kita gunakan garu supaya sedikit gembur. Jadi mungkin yang terpengaruh adalah mikroorganisme yang ada di permukaan tanah. Yang di bawahnya ini dia bisa tetap baik. Kemudian yang ketiga adalah tanpa ulah tanah atau zero tillage. Ini kita gunakan untuk setelah kita menanam tanaman sayuran daun. Misalkan kita nanam selada, kemudian yang kedua kita ingin nanam sawi. Nah, peralihan antara selada dan sawi ini kita tidak lakukan pentanggulan, hanya kita mungkin keruk dengan tangan, jadi kita keruk sedikit di lubang tanamnya itu, kemudian kita kasih kompos, kita tanami. Jadi itu tidak akan mempengaruhi mungkin mikroorganisme yang ada di tanah. Itu 3 sistem olah tanah yang kami lakukan di sini. Jadi tidak selalu setiap nanam itu kita lakukan pencangkulan secara intensif atau secara maksimal. Itu pengalaman kami. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, jadi memang benar bahwa proses penanaman ini harus dilakukan rotasi. Tujuannya apa? Tujuannya utamanya adalah memutus siklus hama penyakit. Karena apa? Karena seperti manusia. Jadi kita ini punya keluarga besar, kakak, ada adik, ada ibu. Di tanaman juga seperti itu. Misalkan tanaman cabai, tanaman tomat, tanaman terong, ini masih satu keluarga, namanya keluarga Solanaceae. Nah, karena satu keluarga pasti daya tahannya atau penyakitnya pasti sama. Satu orang kena flu, semua kena flu. Sehingga kita coba nanam yang beda keluarganya. Misalkan setelah nanam cabai, kita tanam sawi. Sawi ini sudah beda keluarga, dia keluarga Brassica. Sehingga harapannya apabila tanaman cabai sebelumnya ini ada penyakitnya, tidak akan menular ke tanaman selanjutnya. Dan harapannya setelah kita nanam cabai untuk yang kedua, siklus hama penyakitnya bisa terputus sehingga cabai kita yang kedua ini relatif lebih aman. Dan juga benar bahwa rotasi ini lebih baik apabila kita selingi dengan tanaman aneka kacang. Jadi kacang tanah, kedelai, edamame, ini dia mempunyai bakteri penambat nitrogen yang berfungsi untuk meningkatkan nitrogen yang ada di tanah. Setelah kita nanam kacang-kacangan, kita gunakan untuk menanam tanaman daun, hasilnya pasti akan bagus karena nitrogennya sudah berlimpah di tanah kita. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mas Sofyan. Selanjutnya untuk penanya berikutnya sudah ada Pak Paulus ya. Selamat malam Pak. Ya, tadi saya hanya mau sharing saja bahwa kalau sudah tanam, tadi nanam kacang tanah, terus setelah panen, jangan nanam kacang tanah lagi. Nah itu tujuannya untuk memutus, bisa digerakkan bahwa hama penyakitnya itu akan putus, harus diselingi tanaman lain. Itu tadi sudah dijelaskan. Itu benar bahwa harusnya memang demikian. Jadi, nah kalau di daerah kami itu pun juga jangan nanam kentang terus. Nah itu harus habis kentang harus tanaman lain supaya memutus siklus hamanya itu. Tetapi kadang-kadang itu tidak bisa dikatakan demikian petaninya. Kenapa? Karena dia ngomongnya saya hanya bisanya nanam kentang. Jadi ya pasti nanam kentang lagi. Nggak bisa nanam yang lain, nggak bisa, dia bilang gitu. Nah, memang ini
kebetulan kan kami itu kan jualan obat-obatan pertanian. Nah, jadi kalau ngasih tahu petani, tapi tetap petaninya begitu, ya sudah. Berarti dia akan ngobat, dosisnya akan ditambah. Nah, itu bagi kami ya senang-senang saja gitu. Nah, tapi petani itu susah dikasih tahu. Nah, karena dia bilang mbah kulo. Ya, jadi artinya tuh mbah kulo itu jadi mbahnya dia selalu nanamnya demikian. Nah, makanya Temurun Pak ya. Ya turun temurun memang bisanya demikian. Jadi kadang-kadang mengedukasi petani itu tidak gampang. Nah, terus masalah nanaman cabai itu juga betul bahwa cabai itu memerlukan, itu penyakitnya cabai ada 13 macam. Nah, terus obatnya ada mungkin 20 macam. Jadi benar-benar kalau orang mau nanam cabai itu harus mempunyai modal 3 kalinya. Jadi artinya begitu bahwa pengalaman kita itu nanam cabai itu demikian. Karena bisa terjadi, misalkan kita nanam 1 hektar, itu 15.000 pohon. Nah, itu kalau bisa panen bagus, 1 pohon kan bisa 1 kilo. Jadi kalau 15.000 jadi 15 ton. Nah, itu misalkan jadi modalnya untuk menghasilkan menanam cabai 1 hektar itu kan misalkan 50 juta. Jadi kalau kita nanam cabai harus punya modal 150 juta. Karena apa? 3 kali karena apa? Itu kadang-kadang namanya berhasil, harganya cabai turun. Nah, terus yang kedua, tanamannya tidak berhasil, harga cabai pas baik. Nah, jadi yang diminta kan tanaman bagus, harganya bagus. Nah, itu jadi kalau kita sampai gagal pertama, gagal kedua, yang ketiga itu harus bisa berhasil sehingga kerugian yang pertama, kedua itu akan terhapus semuanya. Nah, itu pengalaman kami nanam cabai itu demikian. Nah, jadi kalau kita nggak punya modal 3 kali, ya jangan nanam cabai. Karena itu risikonya besar sekali. Ke-1 itu. Kedua, bahwa memang dalam budidaya tanaman ini, tadi dikatakan bahwa memang banyak seninya ya. Nah, salah satunya petani kita kenapa? Karena dia tidak punya data. Harusnya setiap petani itu mempunyai data, ditabulasi. Artinya misalkan 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun 2021, ya tahun 2011. Nah, mulai Januari sampai Desember itu tiap tahun itu dianalisa. Nah, jadi struktur tanahnya pun juga kita harus tahu bahwa di dalam satu area itu kan harusnya pakai analisa tanah, sehingga dalam pemupukannya bisa lebih efisien. Nah, itulah kira-kira yang kami bisa sharingkan bahwa untuk edukasi tentang struktur tanah dan sebagainya itu, memang labnya struktur tanah kan ke Sukovindo mungkin misalkan mahal ya. Nah, biasanya tidak dilakukan. Nah, itu yang kesalahan-kesalahan kita di situ, sehingga kita mupuknya tidak efisien. Begitu kira-kira Pak sharing kami. Ya, terima kasih Pak Paulus. Pak Paulus di mana ini Pak? Di Wonosobo. Wonosobo. Terima kasih Pak Paulus. Daerah pegunungan semua. Terima kasih Pak. Iya. Luar biasa. Ya, Oke, kalau kita berikan dua minta maaf ya untuk penanya di akhir sesi malam hari ini. Ada ini Mbak Farah ya. Selamat malam Mbak Farah. Halo, masih di mute itu Mbak Farah, silakan. Iya, selamat malam. Saya Farah dari
Semarang. Semarang. Ya, saya ada pertanyaan untuk tadi yang kalau semisal di perkotaan kan tidak mempunyai lahan untuk tanah itu dan cuma mempunyai rooftop. Tadi kan dikatakan kalau menanam di rooftop dan hidroponik itu memiliki emisi yang tinggi begitu. Nah, cara apa yang dapat digunakan untuk bercocok tanam di rooftop tapi mengeluarkan emisi yang rendah seperti itu? Oke, baik, itu saja Mbak. Iya, sudah. Oke, Terima Mbak, kasih. dari Semarang. Selanjutnya ada siapa tadi? Satu lagi. Ini sama atau beda nih, Bu Linawati Paulus? Oke, sama nampaknya ya. Saya gabung juga ya, Mbak Lina dan Pak Sofyan. Ada beberapa chat yang masuk, saya bacakan. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Mbak Dian dan Mas Sofyan, bagaimana kita bisa mengetahui kualitas kompos yang baik yang dijual di pasaran sehingga bisa memberikan respon yang cepat bagi pertumbuhan tanaman? Itu dari Pak Made. Pak Made tidak menyebutkan lokasi. Ini juga pertanyaan dari Pak Adi. Terima kasih sudah bergabung di chat. Silakan ditanggapi dua penanya, Mbak Dian dan juga Pak Sofyan. Mas Sofyan, kita ke Mbak Dian dulu ya. Baik, saya dulu. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Farah dan Pak Made. Untuk yang pertama Mbak Farah dulu ya. Mungkin tadi karena merujuk ke slide saya berkaitan dengan emisi karbon ketika menghasilkan tomat ya, itu asal pertanyaannya seperti itu. Jadi mungkin sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya kasih disclaimer dulu. Jadi apa yang saya paparkan di situ itu adalah hasil asesmen lingkungan secara keseluruhan ya, siklus hidup dari produk tomat itu sendiri dari hulu sampai hilir seperti itu. Dan yang saya sebutkan tadi itu mungkin sedikit berbeda dengan yang Mbak maksud karena yang tadi itu adalah rooftop. Jadi dia menanam rooftop secara hidroponik di rooftop dan menggunakan greenhouse yang sudah ada sistem otomasinya. Sudah ada sistem otomasinya sehingga sistem otomasi itu yang cukup dia cukup banyak penyumbang emisi ya sebenarnya seperti itu. Kalau tadi juga ada perbandingannya kalau memperhatikan di slide yang sama, jadi menggunakan greenhouse yang tidak ada sistem otomasinya, itu emisinya lebih rendah. Jadi sebenarnya belum ada katakanlah seperti formulasi teknik apa yang paling bagus untuk mengurangi emisi seperti itu. Cuman kalau secara umum dilihat dari kebanyakan hasil asesmen yang sama, bisa kita simpulkan secara umum ya, bahwa relatif masih ya, semua masih harus dinilai secara komprehensif, bahwa kalau kita menggunakan teknologi yang tinggi, itu dia akan menghasilkan lebih banyak emisi. Jadi kalau misalkan Mbak mau sederhana ya, mungkin bisa menggunakan rooftop misalkan dengan polybag yang diisi tanah, misalkan seperti itu. Atau mau menggunakan hidroponik juga boleh, cuman tadi kita lihat juga bahwa hidroponik dia emisinya juga lebih tinggi daripada yang tidak hidroponik, misalkan seperti itu. Jadi boleh dipilih sendiri ya kira-kira yang cocok dengan yang diminati dan yang mungkin dibisai seperti itu ya. Itu untuk yang Mbak Farah. Kemudian yang untuk Pak Made ya ini mengenai ciri kompos yang baik ya. Nanti boleh ditambahkan ya Mas Sofyan kalau ada yang kurang. Yang saya tahu ciri kompos baik diantaranya dia remah ya, dia gembur, dia kemudian warnanya itu coklat tua sampai hitam seperti itu. Jadi mirip dengan tanah ya, warnanya coklat tua sampai hitam. Kemudian dia biasanya tidak larut tanah atau tidak larut di air atau sulit larut seperti itu. Sulit larut ya. Atau dia walaupun ada bagiannya juga mungkin yang tersuspensi atau seperti bercampur ya. Ini sebagai contoh saya juga sudah melarutkan kompos sebenarnya, tapi nggak terlalu jelas kelihatan ya. Jadi ini seperti teh, airnya itu jadi seperti teh ya warnanya, bukan seperti air yang kita pakai untuk melarutkan tanah. Jadi seperti air teh seperti itu. Kemudian masih banyak padatan yang di sini tidak larut di airnya itu seperti itu. Itu adalah ciri dia kompos yang baik. Kemudian suhu kompos itu dia menyerupai suhu lingkungan, jadi bukan tidak panas tapi juga tidak dingin. Biasanya kalau
kompos masih panas, berarti kompos itu biasanya belum jadi ya, belum matang seperti itu. Kemudian kalau sempat mengetes keasamannya juga atau tingkat keasamannya pH-nya ya, dia di rentang yang netral. Seperti itu. Silakan mungkin mau ditambahkan. Mudah-mudahan membantu. Ya, Pak Sofyan, silakan ditanggapi juga. Ya, terima kasih. Jadi benar sekali ciri-ciri kompos yang baik adalah seperti itu. Mungkin tambahan saya dari segi bau. Jadi kompos yang sudah jadi ini baunya memang relatif seperti tanah. Jadi dia tidak berbau menyengat seperti kotoran ternak. Itu jenis kompos yang sudah jadi. Atau mungkin supaya kita juga tahu kandungan unsur haranya, kita bisa membeli kompos yang sudah melalui uji kandungan. Jadi di situ biasanya kalau kompos itu ada pH-nya, pH-nya biasanya netral, kemudian ada Savio, ini biasanya sudah baik, kemudian selain CN ratio biasanya juga ada karbonnya berapa persen itu, terus kemudian ada kandungan NPK-nya walaupun sedikit. Jadi mungkin kita bisa memilih kompos yang di kemasannya itu sudah ada hasil ujinya, itu akan lebih mantap. Jadi kita tahu oh kira-kira kandungan nitrogennya cukup untuk tanaman kita atau tidak. Tapi kalau tidak ada ya kita bisa membeli seperti yang dijelaskan oleh Mbak Dian tadi, ciri-cirinya seperti itu. Jadi kalau beli kompos kok masih hangat, nah ini berarti komposnya belum jadi. Oke, terima kasih Mas Sofyan. Mudah-mudahan tercerahkan ya. Ini Pak Made yang tadi sudah bergabung di chat. Sebelum diskusi ini kita tutup, kita berikan kesempatan juga untuk Mbak Dian dan juga Mas Sofyan closing statement sekaligus mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan diskusi kita. Mbak Dian, silakan. Closing statement saya singkat saja. Mari kita mulai berkebun secara natural. Karena dengan berkebun secara natural kita bisa menghasilkan pangan yang sehat untuk kita dan juga untuk bumi. Urban farming now. Terima kasih. Baik, Mas Sofyan, silakan. Iya. Jadi sekarang ini bukan lagi bahwa pertanian itu konotasinya negatif, karena saat ini di tangan para milenial pertanian itu bisa berada juga. Bertani ini berarti kita memberikan sumber pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi apabila teman-teman ingin menjadi superhero, ingin menjadi pahlawan, jadilah petani, yaitu pahlawan pangannya Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Kalau Anda mau jadi superhero, jadi petani, itu pesan yang dalam untuk semuanya. Mudah-mudahan tidak hanya Mas Sofyan, tapi juga teman-teman yang saat ini ikut diskusi, mudah-mudahan menjadi agen perubahan untuk bisa memberikan masukan kepada keluarga, masyarakat, dan sekitar bahwa sesungguhnya bercocok tanam dengan menggunakan median tanah tadi ditambah lagi dengan pupuk organik ini sangat membantu begitu ya, dari segi kesehatan dan juga alam juga terjaga begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya diskusi kita malam hari ini. Sedikit tentang tema yang akan kita bahas di webinar berikutnya. Silakan Mbak Dian. Terima kasih Mas Aji. Jadi Bapak Ibu, Saudara semuanya yang hari ini hadir, terima kasih sudah menyimak webinar kami hari ini. Untuk spoiler, nah ini spoiler untuk materi City Grower Webinar series berikutnya. Jadi ini adalah, boleh dikatakan ini silabus kita. Jadi mengenai tanah, media tanam, dan pupuk ini hari ini. Kemudian next kita masih ada banyak topik menarik yang Bapak Ibu ingin berkebun urban dan ingin tahu keseluruhannya mengenai ini. Ya, sangat silahkan boleh menyimak media sosial kami. Nanti selalu ada informasi update. Jadi untuk spoiler, yang paling dekat bulan depan kita akan mengadakan webinar lagi spesifik mengenai jenis tanaman di kebun rumah seperti itu. Nanti di jenis tanaman itu kita juga akan membahas sedikit polemik ya, mungkin berkaitan dengan tanaman rekayasa genetika.
Nanti kita akan menghadirkan insya Allah narasumber yang sudah punya pengalaman pribadi ya, benar-benar saksi hidup yang menunjukkan bahwa tanaman yang ditumbuhkan secara natural, secara organik, dia lebih menyehatkan seperti itu untuk dia pribadi, untuk keluarganya dan juga untuk bumi tentunya. Seperti itu. Jadi itu spoilernya ya. Bulan depan kita akan membahas mengenai jenis tanaman di kebun rumah dan ada juga pembahasan mengenai GMO atau genetically modified organism. Ya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu dan semoga masih berminat untuk terus menyimak kami bersama City Growers. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dian. Bang Jaka, terima kasih telah memandu acara webinar malam ini. Alhamdulillah lancar acara malam ini ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kami akan kirimkan sertifikat dan materi dalam bentuk PDF ya, nanti melalui link yang telah kami share di kolom chat ya. Jadi kepada Bapak Ibu yang membutuhkan materi dan sertifikat, silakan mengisi link yang sudah kami share di kolom chat. Dan kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para pendukung acara malam ini, yaitu Jowo News, Berita Semenit, Zoominar ID, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Frankenstein, dan Creavida Bookstore. Sekarang saatnya kita sesi foto bersama. Bapak Ibu silahkan ditampilkan videonya. Mas Yudi mohon dikasih aba-aba untuk foto bersamanya ya Mas. Oke. Kayaknya ada bunyinya. Silakan. Ya. Ya. Baik. Halaman ya. Oke, makasih banyak. Terima kasih banyak semuanya sudah bergabung malam ini ya, Mbak Asri, Pak Jaka, juga Pak Sofyan. Terima kasih, ilmunya bermanfaat dan pas sharing sessionnya luar biasa sih. Mbak Dian juga terima kasih. Kok saya jadi host ya? Saya cuma nambahin doang. Silakan Mbak Jaka. Terima kasih Mbak Dian, Mbak Asri. Terima kasih Bang Jaka. Mas Sofyan, banyak loh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah datang. Baik. Terima kasih. Izin. Selamat malam semua. Malam-malam. Sama-sama, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mas Jaka, Mas Aji, Bu Dian, Mas Sofyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Ya, sampai ketemu. Jangan bosan-bosan. Mari kita berbagi terus. Wow.